وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah bahwa ibu jemaah pengajian setiap Ahad yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dari Sahih Muslim yang juga insyaallah kita mungkinkan syarat penjelasannya dari kitab kita juga yang kebetulan saya jawabnya karena masalah juga sangat singkat. Tapi berapa berarti mengajarnya singkat juga. Dimana pengajian kali ini merupakan badal berarti dari kita yang berhalangan hari yang pernah berada di Sorong ya, Sorong kanan atau Sorong kiri? Sorong itu sebuah daerah di Papua, menjauh di sana. Insyaallah tadi kalau kita mengatakan tidak tahu akan mengkaji kita apa, ini jelas kalau kita belum ya, sudah sunnah Rasul belum ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, bahkan di Sahih Bukhari tidak ada. Bahkan setelah saya cek juga di kitab-kitab hadis yang lain selain Bukhari, Imam Abu Dawud dan itu hadis ini tidak ada juga, jadi agak sulit gitu. Hanya dikatakan sejauh saya baca itu hanya ada di Muslim. Hadis ini adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang bahwa nilai kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sehingga hasilnya mempertegas firman Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih khair, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Apa hadisnya? Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, kata Rasulullah, ini bersumpah menghadap kebenaran. Mat dunia, tidaklah dunia fil akhirah jika dibandingkan dengan akhirat illa kecuali mithlu seperti ma yaj'alu ahadukum ketika salah satu di antara kalian yaj'alu menjadikan isba'ahu hadhihi jarinya ini jari itu kan dari mana? Jarinya ini kalau Islam Muslim ini salah satu perawinya asyara mengisyaratkan bisababa, sababa itu tapi di riwayat lain Muslim juga ragu ada riwayat lain mengatakan bil ibham, ada yang mengatakan ibu jari. Jadi ada yang mengatakan ketika Rasulullah yang maksud salah satu jari ini itu adalah sababa, itu ada satu riwayat perawi mengatakan jelaskannya Rasulullah menunjukkan ini ibu jari. Yang penting satu jari lah ya. Mau
sabab itu telunjuk ataupun ilham itu semua yang terjadi yang bisa terjadi. Jadi baik itu telunjuk maupun ibu jari seperti apa artinya? Maka kalau ahadukum isbah hadhihi apa? Fil yamni menjadikannya dicelupkan ke dalam lautan. Dalam lautan jadi telunjuk ataupun ibu jari dimasukkan ke lautan. Jadi kita mau ngobrol nanti ya. Tapi bukan ke lautan, ke hintar. Kemudian apa? Kata Rasulullah, fal yanzur bima yati. Hendaknya dia perhatikan bima yati apa yang didapat salah satu dari jari kita yang masuk ke air laut. Apa yang didapat ketika diangkat di sini ya? Nah itu tulisannya. Makna hadis dijelaskan menurut Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Makanya madunya tiadalah dunia dinisbah ke akhirat jika dinisbatkan kepada akhirat illa kecuali apa? Nah, sebelum itu mengatakan madunya binisbah ila akhirat dalam apa? Jika dunia itu dibandingkan dengan akhirat dalam apa katanya? Ila akhirat fi fanai ladzatiha, bedanya seperti itu. Dalam apa? Fanai ladzatiha, fana atau punahnya kelezatan dunia. Kemudian wa muddah kisoriha, fatrah atau muddah atau jeda waktu yang sangat singkat di dunia ini dibandingkan dengan apa? Pertama, wadawam min akhirat, keberlangsungan kenikmatan akhirat, waladzati naimiha wa qabaqai naimiha waladzatiha, keberlangsungan kekekalan dari kenikmatan dan kelezatan akhirat. Kecuali apa? Illa mislul ma alladhi yaqlaq bil khusbu ila bakil bahr, kecuali seperti air yang didapat oleh salah satu jari kita yang ditelurkan ke dalam air laut ya, kemudian kita angkat, dan air yang didapat dari jari itu yang basah jari itu adalah kenikmatan dunia, sementara kenikmatan air itu sisa dari air laut. Nah ini sebenarnya permasalahan yang sangat ablat, yang sangat jelas. Bagaimana Rasulullah mengibaratkan kenikmatan dunia itu adalah air yang didapat kalau kita mengutip jari kita air laut. Kenapa air laut? Bukan air akuarium, apalagi kita untuk minum ya, dipikirkan. Karena laut itu kalau kita ke pantai sejauh mana? Tuh bayangkan air laut yang sejauh mana itu berlimpah air, sementara kita di pantai menutupi jari kita di atas. Nah ini kenikmatan dunia yang basah di jari kita ini. Nah kalau kita masukin jari kita ke dalam air laut, seberapa banyak air yang kita dapat? Jangan dihitung dengan gelas. Seberapa tetes yang bisa kita? Nah, kalau mencoba pakai aqua ya, belum dibagi. Wajar. Bukan minuman lagi ya, bukan. Tapi jangan langsung praktek, nanti agak jadi berat sedikit.
Nah ini penjelasan yang diberikan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi. Pertama kata Imam Nawawi mudahnya itu apa? Berapa lama kita bisa menikmati dunia? Nah ini masalah dengan umur kita, masalah dengan umur biologis kita. Kan sudah saya sering sampaikan di sini ya, bahwa umur manusia itu rata-rata umur umat Muhammad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah mengatakan amal ummati mabayna sitin ila sab'in wa aqallu min al-jilal bahwa umur umat itu antara 60 dan 70. Mohon maaf ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi memang ini hasil Rasulullah. Jadi bukan karena yang di depan saya ini masih jauh nih 60 bukan. Tapi memang Rasulullah seperti itu mengatakan umur umat itu antara 60 dan 70. Walaupun umumnya itu dari sedikit sekali di antara mereka yang melewati 60 atau 70. Itu mungkin kenapa usia pensiun itu berapa? 60. Saya berpikir ini mungkin kepada hadis yang Bukhari gitu ya. Ketika undang-undang merumuskan pensiun 60 karena orang meninggal biasanya mulai menyentuh kepalangan ya. Makanya kan kalau orang pensiun sekarang 58 ya. 56. Ada yang kata 55, ada yang kata kalau pensiun 60 tahun ya. Karena sudah 60 biasanya meninggal. Jadi kalau kita sudah meninggal 60 70. Nah itu kenikmatan dunia itu hanya rentang ya. Taruhlah 70, taruh 80, hanya rentang. Dan itu waktu ya, kalau ya pengalaman empirik kita ya, pengalaman kita di Indonesia sekarang ini, sepertinya waktu kehidupan itu cepat. Tidak percaya, pekan depan sudah 2014. Kayaknya baru tahun kemarin beberapa bulan kemudian nggak kerasa orang lagi ya. Lebaran itu cepat ya. Jadi memang itu yang kita rasakan agak singkat juga kehidupan yang kita rasakan. Kalau dalam surat An-Nahl ka'an namun yauma yarawnaha lam yalbatu illa asyiyatan aw duha. Itu nanti di akhirat ketika dibangkitkan hanya kita hidup asyiyatan hanya di waktu sore hari aw duha di pagi hari sebentar sekali. Jadi itu binisbah muda. Kemudian yang kedua ada Imam Nawawi itu terkait dengan kekekalan kenikmatan dunia juga tidak. Itu terkait dengan umur kita juga. Bukan. Bahkan kadang-kadang kenikmatan dunia itu bisa juga ketika kita masih hidup meninggalkan kita juga. Tapi minimal kalau orang bangkrut kan masih banyak kenikmatan lain masih hidup. Kalau kita dikasih dua pilihan, mending bangkrut, mendingan masih hidup. Masih hidup, nikmat yang paling utama. Karena usia itu adalah nikmat yang bisa dijadikan pokok, sehingga kita bisa menikmati nikmat-nikmat lain. Orang kaya, harta yang limpah, tapi sudah meninggal, nikmat ya? Ya. Orang hidup, tapi setiap hari makan ikan asin, nikmat tidak? Nikmat, apalagi lagi lapar. Jadi memang pokok bagaimana kita bisa menikmati dunia ini kalau kita hidup. Kalau mati, bisa. Makanya dalam konsep Islam kan orang meninggal itu ya, orang meninggal tidak boleh stop mubazir ketika ngapain. Boleh, ngapain? Dia juga tidak harus mati kan?
Nah itu jadi dari yang kedua ini kata Imam itu jenis bahasa panah dengan berhati-hati. Jadi kalau jalannya itu tetap benar. Memang kalau kita menanya karena dikasih oleh masyarakat. Sementara kalau kita akhirat kenikmatan akhirat dalam dunia, kenikmatan akhirat itu lebih. Nah itu harus sangat kita tapi mendalam. Bagaimana menganalogikan kenikmatan dunia itu seperti jari kita, salah satu jari kita masuk ke air laut ya, diangkat air yang basah di jari kita, air yang ada kenikmatan dunia, sisa lautnya adalah kenikmatan akhirat. Lautannya itu berwarna di hadis lain, itu juga Rasulullah bagaimana memberikan analogi ya, permisalan betapa kehidupan dunia, kenikmatan dunia, gemerlapnya dunia itu tetap jauh lebih hina daripada kehidupan. Nah, kan kalau dari sisi bahasa saja, ya, dalam bahasa Arab, dunia itu artinya dangkal. Dunia itu artinya dangkal. Sehingga kan ada dalam bahasa kita juga dina, ya, dina itu dunia. Dina sudah dunia dangkal ya, dunia. Sehingga daniun dalam bahasa Arab orang hina. Jadi kalau orang kita sering mengenalnya dani itu friend dari bahasa Deni ya. Nah, dani itu adalah artinya dunia itu adalah sesuatu yang dangkal, tidak mendalam. Nah Rasulullah lewat bersama sahabat lewat marwah syah kepada mayita, kepada bangkai kambing ya. Kata Rasulullah, inna hada mayita ahlamu ala ahliya. Bangkai ini dia paling hina yang dimiliki oleh yang punya ya. Jadi ada kambing yang sudah busuk ya, sudah dipakai. Kata Rasulullah, ahlamu ala ahliya, itu yang punyanya merasa itu kekayaan yang paling hina. Terus kata sahabat, wa min hawaliha al-quha ya Rasulullah, karena saking hinanya bangkai kambing ini, sehingga orang yang ahluha atau orang yang punya dulu itu ya membuangnya gitu ya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah bahwa bangkai kambing yang hina ini, yang sudah busuk, yang sudah bau, itu lebih baik di sisi Allah daripada dunia. Ini mempertegas sekali sebenarnya kalian saudara daripada dunia. Jadi bangkai yang sudah busuk di sisi Allah ya, itu lebih baik daripada dunia. Di sisi manusia lebih baik dunia daripada bangkai sudah membusuk kan kalau di sisi manusia. Kemudian kata Rasulullah, laukan natid dunya ta'adilu indallahi min hujjah. Laukan natid dunya, seandainya dunia ta'adilu indallah senilai, sebanding ya, satu bobot di sisi Allah dengan apa? Jangan ba'udha, satu sayap lalat. Satu sayap, lalat dua punya sayap ya. Nah, kalau seandainya dunia ini sebanding senilai di sisi Allah dengan satu sayap lalat, kenapa juga lalat? Karena lalat dengan kotoran itu ya. Binatang paling yang identik dengan yang jijik ya. Masako kafirun min hasul badaka, Allah tidak akan pernah memberikan satu teguk air di dunia ini ke orang kafir. Ini lebih dahsyat. Jadi kalau Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah, satu sayap lalat itu nilainya lebih tinggi
daripada dunia. Tadi kan dengan air laut ya. Sekarang lain, satu sayap lalat itu nilainya jauh lebih tinggi, ya, lebih tinggi lah pokoknya. Di sisi Allah tadi sudah ada di sisi Allah ya. Dibanding kehidupan dunia. Ini sebenarnya dari dua hadis ini ya, cukup bagi kita. Dari dua hadis ini cukup bagi kita untuk menunjukkan apa? Sebenarnya ya, dunia bagi seorang muslim itu sesuatu yang tidak ada harganya, harusnya begitu kan? Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa orang kemudian musabaqah berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan? Nah, ini kan ada sebuah gap, ada sebuah kesenjangan ya, antara yang ditegaskan kalau Rasulullah dunia itu tidak ada apa-apanya secara teori dari perspektif cara pandang Rasulullah, dari cara pandang Islam, sementara orang justru banyak mengejar dunia. Contohnya, saya belum pernah melihat dalam sejarah hidup saya ada orang masuk mesin ngantri. Pernah lihat itu? Atau ada orang bayar zakat ngantri? Nggak ada. Tapi pernah ada orang mau beli merek handphone terbaru ngantri? Peluncuran iPhone 5. Sekarang 5 apa belum ya? Nanti iPhone 6 di akhir tahun diskon 20% di mall mana ya? Bisa mall. Ada tersedia dari jam 7 sampai jam 10. Itu dalamnya jam 12 malam. Nanti kalau berkemah itu dibayar begitu. Sebenarnya belum juga iPhone berkemah. Padahal dari fiturnya ya paling nama-nama gitu ya. Itu seorang oleh marketingnya ya. Itu untuk mendapatkan dunia nanti. Tapi untuk mengejar akhirat, nggak usah nanti Pak. Insya Allah kita bisa dapat sama depan. Contoh ya, kalau kita sholat Jumat laki-laki ya, walaupun ada sholat masih dapat sholat depan. Alhamdulillah. Jadi masih dapat kan? Nah itu kenyataan seperti itu. Dan ini kalau berlomba-lomba mendapatkan dunia, berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan dunia dan gemerlapnya yang dilakukan oleh orang itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau penyakit ini ditimpa pada umat Islam. Nah ini yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Abu Daud, Sunan Abu Daud. Rasulullah bersabda dari Taubat dalam sahabat Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Yushaku al-umam, saya terkenal ya. Hampir saja bangsa-bangsa lain, maksudnya umat Islam, antara alaikumu mempermainkan kalian. Antara itu saling memanggil, lalu kita perlukan kalian umat Islam. Apa yang diperlukan? Sumber daya alamnya, dipermainkan harga dirinya, kehormatannya, umat Islam itu adalah lain. Seperti apa? Kama ada al-akalahu ila qas'atiha, seperti saling memanggilnya pemangsa, bisa macan, bisa harimau. Coba lihat di nasional geografi ya. Kalau satu ekor banteng atau kerbau hutan itu kan gerombolan. Biasanya satu ekor banteng itu kan dikejar oleh banyak orang. Harimau sama dengan ya punya kelompok maksudnya. Jadi seperti itu umat Islam itu seperti kerbau sendiri ya. Itu yang harimau itu sangat memerlukan sama itu seperti itu umat Islam yang kerbaunya. Yang harimau itu apanya? Musuh-musuh Islam, bangsa-bangsa Islam, ilah pada mangsanya. Orang
ada salah seorang sahabat yang memang tidak disebutkan di sini namanya mengatakan, wa min qillatin nahnu, apa karena kita sedikit ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bal antum katsirun, kalian banyak. Kalian banyak. Bahkan dalam rilisnya tahun 2000 yang baru ya 2012 dan 2014 salah seorang pejabat Vatikan mengatakan dia tugasnya dia di Vatikan itu memang ada yang selalu memantau pertumbuhan umat beragama terutama Islam. Dan mengatakan harus diakui karena umat Islam sekarang ternyata lebih banyak daripada Katolik. Dia mengatakan kalau Katolik sekarang dari jumlah penduduknya itu adalah 17%, sekarang umat Islam 19%. Jadi sebenarnya sekarang ya banyak masyarakat ini. Bahkan ya kita. Kata Rasulullah, bahwa tugas itu kalian itu banyak, tapi apa? Walanzi'anna min sudurikum al-mahabbah. Walanzi'anna Allah min sudurikum al-mahabbah. Pertama, kata Rasulullah bahwa Allah benar-benar akan mencabut dari dada-dada kalian umat Islam al-mahabbah. Mahabbah itu adalah wibawa umat Islam. Wibawa. Jadi umat Islam itu berdua. Ditakutilah ya, ditakuti. Mahabbah, ditakuti umat Islam. Tapi kalau ada dicabut dari dada kalian. Kemudian apa? Setelah dicabut, walakifanna fi qulubikumul wahna, Allah akan benar-benar menimpakan di dalam hati itu adalah al-wahn. Ada satu benar ya. Al-wahn sebenarnya dari sisi bahasa bahasanya lemah. Kemudian ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah apa ya Rasulullah itu apa? Karena di masyarakat Arab sendiri mereka tidak kenal ada yang namanya penyakit wahan. Sahabat juga tidak tahu maksudnya wahan itu apa, walaupun cara bahasa hanya lemah. Kata Rasul apa? Allah itu adalah pertama hubur cinta dunia, yang kedua wakarahiyatul maut, benci mati. Harusnya orang Islam sebaliknya, cinta akhirat, suka kematian. Sehingga musuh-musuh Islam dulu ya, di zaman Khalid bin Walid heran orang Islam kok menafsir orang. Kata Khalid bin Walid, kami adalah berperang untuk mencari kematian. Itu kalau orang perang pasti memang yang dicari mati. Ya, akan apa? Tidak punya beban. Karena itu tidak musnaya kalau dalam bahasa Arab ya. Salah satu buah kebaikan masih sahih atau hidup mulia. Nah ini penyakit. Jadi penyakit umat Islam ini, sehingga umat Islam ini sekarang tidak punya wibawa ya. Tidak dihormati, dipermainkan sekarang umat Islam. Walaupun mayoritas ya, sekitar 4% dan kurang lebih dari populasi penduduk dunia adalah umat Islam. Atau totalnya kurang lebih 1,5 miliar ya, penduduk bumi. 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia adanya. Ya kira begitu. Ini karena sudah ada takutin lagi, dipermainkan seperti ya kasus yang berlalu Palestina yang paling besar sekarang ini kan penjajahan yang masih eksis di abad yang 21 ya, dikatanya manusia lebih beradab, manusia modern, itu satu-satunya hanya ada di mana? Palestina. Penjajahan sebenarnya tahun berapa? Tahun terakhir yang menggagas untuk agar imperialisme itu dimusnahkan yang tahun ini kan ketika konferensi Asia Afrika ya. Soekarno tahun berapa? Tahun 1955 ya. Itu sekarang masih ada. Jadi cita-cita Soekarno untuk menghapuskan penjajahan atas dunia itu apa? Belum berhasil.
cita-cita amanat atau pesan dari pembukaan undang-undang kita bahwa setiap orang berhak mendapat kemerdekaannya itu belum tercapai juga. Makanya Indonesia wajar bukan karena masalah juga umat Islam atau ideologi berdasarkan sisi bukan, karena juga mandat dari undang-undang, mandat dari founding fathers kita harus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Jadi umat Islam sekarang ya satu-satunya yang memang Palestina itu satu-satunya negara yang masih menjadi, dan itu umat Islam. Yang menjadi juga penduduknya kurang lebih ya 7 juta Yahudi. Yahudi itu hidup di tengah-tengah di Arab yang sekelilingnya ada negara-negara Islam, maksudnya negara Muslim ya. Yang orang Arab itu kalau di total itu kurang lebih 2 juta, sehingga sering dijadikan guyonan gampang untuk mengusir Israel dari Palestina. Kalau semua orang Arab buang air kecil di Israel itu mereka juga banjir. Ya itu menunjukkan betapa lemah semua. Tiap hari ya ada yang korban kerusuhan. Itu rata-rata di Palestina. Kalau nggak di Irak, di mana? Kalau nggak di Irak di Palestina. Orang Islam juga. Kalau nggak di Palestina, di Palestina. Orang Islam juga. Orang Islam kalau di Palestina di Pakistan. Kekerasan negara yang biang keroknya ada tentunya dalam musuh Islam ya. Itu adalah negara yang paling kacau. Somalia orang Islam juga. Yang kelaparan orang Islam juga. Jadi orang Islam itu mainan aja. Indonesia kaum mayoritas, tapi diperbanyak juga. Kenapa? Itu penyakitnya itu adalah hukum dunia. Cinta. Masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan hukum dunia? Bukankah kalau hukum dunia cinta dunia orang juga semua cinta dunia?